Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Anis Eliana MSI, yang berbahagia teman-teman mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan yang berkaitan dengan analisis kritis ilmu manajemen sumber daya manusia. Ini nanti dia bahas secara bergantian Pak Henry, Pak Slamet, Abdul Aziz, Bu Dewi Amalia. Kita masuk topik pembahasan. Yang pertama, teori-teori ilmu manajemen. Kemudian yang kedua, pengembangan manajemen sumber daya manusia. Teori-teori ilmu manajemen itu ada 4 fase. Yang pertama, manajemen awal, kemudian manajemen fase klasik, yang ketiga manajemen fase neoklasik, yang keempat manajemen pemikiran manajemen fase modern. Yang pertama, barangkali mungkin tidak asing lagi ya buat kita, yang berkaitan dengan 7 keajaiban dunia. 7 keajaiban dunia yang pertama adalah pembangunan piramid di Mesir. Itu terjadi 2630 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua, tembok besar di Cina. Ya kan? Itu pembangunannya dimulai pada abad ke-7 sebelum Masehi. Kalau kita lihat dua monumen ini atau dua peristiwa sejarah ini sehingga dia menjadi keajaiban dunia, tentu kita akan berpikir, ya kan? Dengan eksploitasi manusia sebegitu banyaknya, dengan pekerjaan pembangunan begitu yang dihasilkannya, tentu kita akan berpikir, ini bagaimana tata kelola manajemennya, bagaimana tentang perorganisasiannya, bagaimana cara planningnya, perencanaannya, pengorganisasinya, ya kan, actuatingnya, controllingnya, termasuk di dalamnya ya bagaimana keselamatan kesehatan kerja karyawan. Nah, belum lagi jika terjadi resiko, ya kan. Nah, apalagi di zaman ini tidak ada asuransi, tentu mau tidak mau, ya kan, ini akan menginspirasi pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Pemikiran-pemikiran manajemen awal juga itu tahun 1776, di mana Adam Smith, ya kan, mengeluarkan teori yang disebutkan Wealth of Nation atau kekayaan bangsa, mengembangkan teori ekonomi klasik di mana ia berpendapat bahwa keuntungan ekonomi akan diperoleh oleh organisasi dan masyarakat dari divisi tenaga kerja. Adam Smith ini juga dalam ilmu politik dikenal dengan tokoh, ya kan, tokoh national building. Kemudian revolusi industri di Inggris. Nah, revolusi industri yang terjadi di Inggris itu merupakan cikal bakal terjadinya proses industri yang awalnya di rumah tangga, ya kan, di rumah-rumah tangga atau yang disebut dengan home industry, ini berkembang ke tempat-tempat khusus yang disebut dengan pabrik. Kemudian revolusi industri juga terjadi di Belgia, Prancis, Jerman. Bahkan abad ke-19 revolusi Amerika itu melampaui, ya kan, jauh melampaui revolusi industri yang terjadi di Eropa. Teman-teman yang berbahagia, ya. Kemudian fase manajemen klasik. Yang pertama manajemen ilmiah atau disebut dengan scientific management, ya kan. Itu tokoh-tokohnya atau para pemikir, ya kan, yang berkaitan dengan filosofis science management. Yang pertama James Watt, Robert Owen, kemudian Charles Babbage, kemudian Frederick Winslow Taylor, kemudian Henry L. John. Nah, kita lihat yang pertama. Apa yang dihasilkan para tokoh ini? Yang pertama, market research of forecasting. Nah, James Watt. Owen mengeluarkan manajemen koperasi. Kemudian Charles Babbage itu seorang tokoh yang menemukan
penemu komputer pertama itu sungguhnya belum komputer pada waktu itu, kalkulator, ya kan? Dia mengeluarkan teori yang berkaitan dengan bagi hasil antara pemilik, pegawai, dan karyawan. Sedangkan Frederick Winslow Taylor itu konsep-konsep yang berkaitan dengan pengukuran produktivitas karyawan. Dan yang terakhir, Jan juga berhubungan dengan punish and reward, kompensasi, ya. Jadi kompensasi karyawan di sebuah perusahaan. Yang B, manajemen industrial, manajemen administrasi umum atau biasa dikenal dengan general administrative management. Nah, kita lihat beberapa tokoh dan teori yang dihasilkan dalam teori manajemen. Yang pertama, Fayol. Itu teori yang dikemukakan di sini, yang dihasilkan adalah yang berkaitan dengan planning, organizing, commando, coordination, control, ya kan? Dan ada beberapa tambahan teori yang dimunculkan oleh Fayol yang berkaitan dengan manajemen teknik, bisnis, keuangan, ya kan, keamanan, akuntansi, ya kan, termasuk di dalamnya adalah manajemen. Fayol, teori-teori pemikiran Fayol inilah yang diadopsi dalam perkembangannya oleh manajemen yang terjadi saat ini. Kemudian Max Weber, ya, dia mengeluarkan teori pemikiran administrasi manajemen, mengembangkan konsep yang berkaitan dengan hierarki birokrasi dalam sebuah organisasi. Kemudian Chester Bernard memperkenalkan sebuah riset yang berhubungan dengan hubungan interpersonal. Kemudian Gulick memperkenalkan teori-teori yang sering kita sebut, yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Pemikiran-pemikiran fase neoklasik, ya kan? Barangkali mungkin kita pun tidak asing lagi oleh tokoh-tokoh ini, ya kan? Yaitu Hugo Sternberg, Mary Parker Valet, kemudian Mayo, Abraham Maslow, kemudian Frederick Herzberg, kemudian McGregor, ya kan? Kalau kita membuat riset penelitian, barangkali teori-teori yang dikeluarkan oleh orang-orang ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendukung teori-teori yang kita kembangkan. Hugo itu sudah mulai mengimplementasikan ilmu-ilmu psikologi dalam industri, sehingga dikenal dengan psikologi industri dan perilaku manusia. Valet itu mengembangkan yang berhubungan dengan konflik administrasi, motivasi, kerjasama, dan otoritas. Elton Mayo itu teori yang dihasilkan, riset yang dihasilkan yang berkaitan dengan dinamika kelompok informasi dalam sebuah organisasi. Sedangkan Abraham Maslow, Frederick Herzberg, kemudian Douglas McGregor ini merupakan satu bagian yang berkaitan dengan motivasi, ya kan? Kalau Maslow itu berhubungan dengan hierarki kebutuhan, sedangkan Frederick Herzberg berhubungan dengan motivasi, yang teori yang dimunculkan teori Huygens, ya kan? Sedangkan McGregor teori X dan Y. Semuanya ini berhubungan dengan motivasi karyawan. Profesor Anis Liliana yang kami hormati, teman-teman yang berbahagia, demikian presentasi saya hari ini. Dan untuk materi berikutnya yang berkaitan dengan pengembangan SDM akan dilanjutkan oleh Bapak Slamet Abdul Aziz dan teman-teman. Terima kasih banyak, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.